Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa ketemu kembali di mata pelajaran matematika di pembelajaran jarak jauh ini. Materi kali ini yaitu konsep himpunan. Sekarang kita masuk ke bab 2 tentang himpunan. Submaterinya yaitu konsep himpunan. Persepsi, pernahkah kalian berbelanja ke minimarket? Jika kalian perhatikan barang-barang yang dijual ditata dan dikelompokkan dengan rapi sesuai dengan jenisnya. Misalkan, stan pakaian berada dalam satu deret tertentu. Stan barang-barang kelontong seperti sabun, mandi, pasta gigi, sampo berada dalam deret tertentu. Jika kalian perhatikan, kondisi tersebut menggambarkan penerapan dari konsep himpunan, di mana barang-barang sejenis dikelompokkan menjadi satu. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya 3.4 menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kompetensi dasar 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 mengidentifikasikan konsep himpunan. 3.4.2 menyatakan permasalahan sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. 3.4.3 menjelaskan himpunan bagian kosong dan semesta. 3.4.4 menggambarkan diagram Venn dari suatu himpunan. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Sekarang tujuan pembelajaran. Melakukan pembelajaran daring dengan YouTube dan WA Group, dan model pembelajaran PBL dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta didik diharapkan dapat membandingkan himpunan dan bukan himpunan dengan benar, menyatakan himpunan dengan tepat, membandingkan himpunan bagian, himpunan kosong, dan himpunan semesta dengan tepat, menggambarkan diagram Venn dengan tepat, serta menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan diagram Venn. Permasalahan 1. Perhatikan contoh permasalahan berikut. Pak Fauzan, Pak Farhan, dan Pak Raihan adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Ternak yang dipelihara Pak Fauzan adalah ayam, bebek, dan kambing. Ternak yang dipelihara Pak Farhan adalah kerbau, kambing, dan sapi. Pak Raihan memelihara ayam dan kambing. Yang pertama, kelompokkan apa saja yang bisa kamu sebutkan dari keterangan di atas. Yang kedua, berapa banyak anggota kelompok yang kamu temukan? Sebutkan. Permasalahan. Perhatikan contoh permasalahan berikut. Pak Fauzan, Pak Farhan, dan Pak Rehan adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Ternak yang dipelihara Pak Fauzan adalah ayam, bebek, dan kambing.
Ternak yang dipelihara Pak Farhan adalah kerbau, kambing, dan sapi. Pak Raihan memelihara ayam dan kambing. 1. Kelompok-kelompok apa saja yang bisa kamu sebutkan dari keterangan di atas? Yang kedua, berapa banyak anggota-anggota kelompok yang kamu temukan? Sebutkanlah. Ayo kita mengali informasi. Berdasarkan keterangan di atas, kita dapat menemukan beberapa kelompok seperti berikut. 1. Kelompok penduduk desa yang memelihara ternak. Yang kedua, kelompok hewan ternak berkaki 2. Yang ketiga, kelompok hewan beternak berkaki 4. Ayo kita menalar. Kata kelompok sama artinya dengan himpunan, sehingga dapat kita ganti dengan kata himpunan. Anggota-anggota kelompok yang kita temukan di atas dapat kita sebut seperti berikut. 1. Banyak anggota himpunan penduduk desa yang memelihara ternak adalah 3, yaitu Pak Paujan, Pak Farhan, dan Pak Raihan. Yang kedua, banyak anggota himpunan hewan ternak berkaki 2 adalah 2, yaitu ayam dan bebek. Yang ketiga, banyak anggota himpunan hewan ternak berkaki 4 adalah 3, yaitu kambing, sapi, dan kerbau. Pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Maksud terdefinisi dengan jelas adalah bahwa objek atau benda yang sekumpulan itu memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik sehingga menjadi batasan-batasan bagi objek atau benda lain tidak ikut sebagai anggota himpunan atau kelompok tersebut. Menyatakan himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara sebagai berikut. 1. Dengan kata-kata. Dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contoh, P sama dengan bilangan prima antara 10 dan 30. Q sama dengan 4 huruf pertama adalah abjad. 2. Dengan notasi bentuk himpunan menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Namun, anggota himpunan dinyatakan dengan suatu peubah yang bisa digunakan adalah X atau Y. Contoh, Q sama dengan X. X adalah bilangan ganjil antara 5 dan 10. Atau Q sama dengan X. 5 lebih kecil dari X. X lebih kecil dari 10. X bilangan ganjil. Yang ketiga, dengan mendaftar anggota-anggotanya, menuliskannya dengan kurang atau kurawal, dan anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. B sama dengan Januari, Juni, dan Juli. Anggota himpunan. Setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota himpunan tersebut. Untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota himpunan, ditulis dengan lambang E. Untuk menyatakan suatu objek bukan anggota himpunan, ditulis dengan lambang E. Bukan. Contoh, misalkan H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka. Maka H adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf-huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Huruf M, E, R, D, E, K, dan A termasuk adalah himpunan H. Banyaknya anggota himpunan H adalah 6 buah, yaitu M, E, R, D, K, dan A. Ditulis N
dalam kurung H sama dengan 6. Himpunan kosong. Himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Jika A ada himpunan kosong, maka dapat dinotasikan dengan A sama dengan dalam kurung atau A sama dengan F, sehingga N dalam kurung A sama dengan 0. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan dan ditulis dengan lambang S. Misalnya himpunan semesta yang mungkin dari P 2, 3, 5, 7 adalah 1 S sama dengan bilangan prima, S sama dengan 2, S sama dengan bilangan bulat, yang ketiga S sama dengan bilangan cacah, yang keempat S sama dengan bilangan asli. Diagram Venn. Himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal sebagai diagram Venn. Dengan Venn diperkenalkan oleh pakar matematika di Inggris pada tahun 1834 sampai 1923 bernama John Venn. Dalam membuat diagram Venn yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, himpunan semesta S digambarkan sebagai persegi panjang atau persegi. Sedangkan anggota-anggotanya digambarkan dengan nokta. Yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. 3. Jika suatu himpunan anggotanya terlalu banyak atau tak hingga, maka noktanya tidak perlu digambarkan. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Nanti untuk contoh soal kita dibahas di pembelajaran tatap muka. Untuk PJJ nih kita cukup dengan materi saja. Untuk contoh soal kita dibahas nanti pas pembelajaran tatap muka. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.